Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cini Anggelini Sari, NPM C111811. Sini saya akan menjelaskan persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Di sini jenis-jenis persekutuan terbatas dibagi menjadi 3, yaitu persekutuan terbatas, persekutuan dengan kewajiban terbatas, serta persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Firma dapat memilih metode. Metode ini dibagi menjadi 2, yaitu ada metode bonus sama metode goodwill. Metode bonus itu tanpa menyesuaikan akun modal. Kalau metode goodwill itu dilaporkan pada pembukuan. Metode bonus, penerimaan total value pada saat pembagian antara partner dan partner kolam menginvestasikan tanah dan bangunan senilai $10 dan $40. Crown menginvestasikan kas dan persediaan senilai $7 dan $35. Kesepakatan pembagian adalah sebagai berikut. Ada cash di debit, cash 7 inventory. Metode goodwill, jika Kola dan Crown setuju dengan pembagian tersebut, ini Kola, Crown. Akun sekutu yang berhubungan dengan kepemilikan untuk partner yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada akun modal, akun prive, akun pinjaman. Saldo di kredit ketika ada kontribusi modal, saldo di debit ketika terjadi defisit. Metode distribusi yang digunakan yaitu rasio yang ditetapkan bunga atas saldo modal, gaji kepada sekutu, bonus kepada sekutu. B% ini persentase bonus, N1 ini laba bersih, MN1 laba bersih minimal bonus, B bonus. Contoh pembagian labanya. Selama tahun 2017, persekutuan AB memperoleh pendapatan sebesar 45 juta dan beban 35 juta, sehingga menghasilkan laba 10 juta pada tahun tersebut. Aldi mengelola saldo modal sebesar 20 juta selama tahun berjalan. Tetapi, investasi modal Bayu selama tahun berjalan berubah-ubah sebagai berikut. Seperti ini. Tanggal 1 bulan 1, dia saldonya 10 juta. Lalu berkurang pada tanggal 5 debit di 7 juta. Lalu pada tanggal 9 bertambah di kredit jadi 7.500.000. Lalu berkurang 1 juta pada tanggal 11. Tetap sama maksudnya bulan 11 jadi 6.500.000. Lalu persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan. 3 metode yang digunakan untuk menghitung penerimaan sekutu baru yaitu revaluasi aset atau net asset revaluation. Yang kedua, pengakuan goodwill recognition. Yang ketiga, metode bonus atau bonus method. 3 kasus yang berhubungan dengan penambahan anggota sekutu. Kasus pertama, investasi sekutu baru sama dengan nilai buku persekutuan. Yang kedua, kasus 2, investasi sekutu baru lebih besar dengan nilai buku persekutuan. Kasus 3, investasi ke sekutu baru lebih kecil dengan nilai buku persekutuan. Rumus untuk menghitung proporsi sekutu baru ini, modal sekutu sebelumnya bertambah atau berkurang, perubahan nilai ditambah investasi sekutu baru, lalu dikalikan persentase modal sekutu baru. Pengunduran diri sekutu dari perusahaan yaitu harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Lalu harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu, harga pembelian lebih kecil dari kredit modal sekutu. Harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu itu seperti ini, guys. Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta. Nah, itu ada di debit sama di kredit.
Lalu yang kedua ini harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta dan seluruh sekutu sepakat harga belinya sebesar 65 juta. Jurnalnya di debit Aldi Bayu Citra 55 juta, 5 juta 500, 4 juta 500, jadi 65 juta. Lalu harga pembeli lebih kecil dari kredit modal sekutu. Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta dan seluruh sekutu sepakat harga belinya sebesar 50 juta. Jurnalnya seperti ini. Debit 55 juta, di kredit 50 juta, 2 juta 750, 2 juta 250. Lalu di sini ada pembubaran dan likuidasi. Likuidasi persekutuan, sekutu meninggal. Yang pertama ini sekutu meninggal, yang kedua sekutu mengundurkan diri, yang ketiga keputusan pengadilan. Persamaan dasar akuntansi 1 Januari 2018, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Misalnya aset 100, kewajibannya 30, ekuitas 70. 31 Juni 2020, aset kewajiban ditambah ekuitas 500, 470 tambah 30. Likuidasi, apa yang dimaksud likuidasi? Likuidasi sekaligus? Itu likuidasi sekaligus ini proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Sini ada realisasi aset, penjualan persediaan, penjualan piutang atau anjak piutang. Beban likuidasi itu ada 3, yaitu biaya hukum dan akuntansi, biaya penghentian akuntansi, dan biaya iklan. Rencana distribusi kas itu memberikan gambaran pembayaran kas, menunjukkan proforma penggunaan kas, kemampuan menanggung kerugian, LAP, saldo akun modal sekutu, bagian laba dan logis sekutu. Skedul pembayaran aman dibuat untuk menghitung pembayaran kas dengan mengasumsikan kemungkinan terburuk. Lalu di sini ada anggaran komprehensif atau pengertian komprehensif budget atau anggaran komprehensif artinya penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Secara lebih tegas, istilah komprehensif dalam penganggaran dapat diartikan sebagai 1. Pemakaian secara lebih luas konsep penganggaran dalam setiap kegiatan perusahaan. Yang kedua, pemakaian total system approach dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Manfaat anggaran komprehensif itu ada 3, yaitu merupakan pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen. Yang kedua, memudahkan evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kualitatif. Yang ketiga, membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen. Yang lalu, pedoman umum dalam menyusun anggaran komprehensif. 1. Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Yang ketiga, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Mengapa perusahaan harus menyusun anggaran parsial? Karena perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap atau kekurangan biaya. Komponen anggaran komprehensif. Yang pertama, ada anggaran operasional atau operating budget, terdiri dari anggaran penjualan atau sales budget,
Anggaran produksi, production budget, anggaran bahan langsung atau direct material budget. Lalu anggaran biaya tenaga kerja langsung, direct labor budget, anggaran biaya overhead, factory overhead budget. Lalu ada anggaran beban penjualan dan administrasi, selling and administrative expense budget. Lalu proyeksi laba rugi, pro forma income statement. Kedua, anggaran keuangan atau financial budget terdiri dari cash budget, lalu proyeksi neraca. Ini penyusunannya master budget, sales budget, deceit ending inventory budget, production budget, direct material. Di sini lalu ada anggaran penjualan, menggambarkan berapa revenue yang diterima akibat dilakukannya penjualan pada periode yang akan datang. Meliputi data, yaitu ada jenis dan volume produk yang dijual, harga satuan produk, nilai penjualan, wilayah pemasaran. Anggaran ini menjadi dasar penyusunan anggaran lainnya. Penyusunannya memerlukan teknik forecasting yang tepat sehingga perlu diperhatikan terjadinya perubahan di masa yang akan datang seperti perubahan selera konsumen dan tingkat harga. Lalu ada anggaran produksi. Anggaran produksi menyajikan jumlah unit yang akan diproduk oleh perusahaan untuk mendukung penjualan. Lalu di sini ada anggaran produksi. Anggaran produksi menyajikan jumlah unit yang akan diproduksi oleh perusahaan untuk mendukung penjualan. Penyusunan anggaran produksi harus memperhatikan anggaran penjualan, kapasitas perusahaan, kebijakan persediaan dan ketersediaan sumber daya dari luar. Lalu jumlah unit yang akan diproduksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rencana penjualan ditambah persediaan akhir produk, jadi yang diharapkan dikurang persediaan awal produk jadi. Sini ada anggaran bahan langsung, direct material budget. Perencanaan bahan mentah membutuhkan 4 sub anggaran bahan mentah yang meliputi anggaran kebutuhan bahan mentah, anggaran pembelian bahan mentah, anggaran biaya bahan mentah. Lalu ada anggaran kebutuhan bahan langsung. Anggaran kebutuhan bahan berisi rencana bahan mentah atau langsung dibutuhkan untuk mendukung proses produksi. Anggaran kebutuhan langsung disusun berdasarkan pada anggaran produksi. Lalu jumlah kebutuhan bahan mentah dibutuhkan dihitung dengan mengalihkan jumlah unit produksi dengan standar kebutuhan bahan atau standar usage ratio. Lalu ada anggaran pembelian dan biaya bahan langsung. Anggaran pembelian bahan langsung berisi jumlah bahan yang akan dibeli. Jumlah bahan yang akan dibeli dipengaruhi oleh anggaran kebutuhan dan kebijakan persediaan bahan. Lalu formula perhitungan jumlah bahan yang dibeli sebagai berikut. Jumlah kebutuhan bahan mentah ditambah persediaan bahan mentah akhir periode
dikurang persediaan bahan mentah awal periode. Lalu langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran biaya bahan yang merupakan pengalian antara kebutuhan bahan dengan harga bahan per unit. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup kebutuhan atas tenaga kerja langsung yang direncanakan perusahaan untuk memproduksi berbagai jenis produk yang sudah direncanakan dalam anggaran produksi. Anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran ini mencakup semua biaya produksi, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang direncanakan oleh perusahaan untuk memproduksi sebagai jenis produk yang sudah dianggarkan dalam anggaran produksi. Anggaran ini merupakan anggaran biaya produksi yang paling kompleks dibandingkan dengan anggaran biaya bahan dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya pemasaran dan biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya pemasaran mencakup semua biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan kegiatan memasarkan produk. Anggaran biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, serta bagian keuangan dan administrasi. Anggaran administrasi adalah anggaran yang berisi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran laba, budgeted income statement, adalah anggaran yang berisi rencana pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode yang akan datang. Sebelum anggaran ini disusun, perusahaan akan menyusun anggaran persediaan akhir produk atau ending finished goods inventory. Sebelum anggaran ini disusun, perusahaan akan menyusun anggaran persediaan akhir produk atau ending finished goods inventory budget dan anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran kas atau cash budget berisi rencana arus kas masuk dan arus kas keluar beserta saldo awal dan akhir kas. Arus kas masuk dapat berasal dari hasil penjualan produk, penagihan piutang, penerimaan pinjaman, penerimaan bunga, dividen, dan sebagainya. Arus kas keluar dapat bersumber dari pembelian bahan mentah, pembayaran utang, pembayaran gaji, pembayaran biaya asuransi, pembelian mesin, dan lain-lain. Contohnya di sini ada PT Rismaya memproduksi barang Y dan Z. Barang tersebut dijual di daerah Cimahi dan Bandung. Bahan baku yang dipergunakan adalah A, B, dan C. Rencana produksi kebutuhan barang disusun sebagai berikut. Rencana penjualan barang Y di Kota Cimahi itu ada 25.000 unit.
Lalu di Kota Bandung ada 15.000 unit. Kemudian rencana penjualan barang Z-nya di sini Kota Cimahi itu ada 50 unit. Kota Bandungnya 25 unit. Harga per unit barang Y itu berkisar 55.000. Kalau barang Z itu harga per unitnya 35.000. Lalu di sini ada persediaan. Keterangannya persediaan awal atau unit, harga per unit, persediaan akhir per unit, harga per unit. Bahan baku A, persediaan awalnya itu 600, harga per unitnya 1.200, persediaan akhir atau unit 2.000, harga per unitnya 1.200. Di sini lalu bahan baku B, persediaan awal unitnya 2.000, harga per unitnya 800, persediaan akhirnya 3.000, harga per unitnya 800. Terus bahan baku C, persediaan awalnya 3.500, harga per unitnya 600, persediaan akhirnya 3.000, harga per unitnya 600. Produk jadi barang Y, persediaan awalnya 600, harga per unitnya 12.000, persediaan akhirnya 400, harga per unitnya 12.000. Produk jadi barang Z, persediaan awalnya 800, harga per unitnya 8.000, persediaan akhirnya 300, harga per unitnya 8.000. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO. Lalu yang B-nya, keperluan bahan tiap unit barang yang diproduksi standar usage rate atau SUR. Barang Y membutuhkan bahan baku A 3 kg, B 4 kg. Barang Z membutuhkan bahan baku B 2 kg, C 4 kg. Anggaran biaya bahan baku A harganya 1.200 per kilo. Kalau bahan baku B itu 800 per kilo. Kalau bahan baku C 600 per kilonya. Lalu di sini ada anggaran biaya tenaga kerja langsung atau per unit. Departemen barang Y cuttingnya itu 6.000, barang Z 4.500, finishing barang Y 4.500, barang Z 3.000. Yang B, anggaran biaya overhead menunjukkan tarif overhead per unit. Itu departemen cutting 3.000, barang Z-nya 1.000, finishingnya 5.500, barang Z-nya 1.200. Anggaran biaya komersial, biaya pemasaran sebesar 30 juta, biaya administrasi sebesar 20 juta. Di dalamnya ini sudah termasuk biaya non cash sebesar 5 juta. Lalu di sini ada pajak penghasil badan 25%. Perencanaan alus kas masuk dan keluar sebagai berikut. Rencana penerimaan kas berasal dari penjualan tunai sebesar 212.500.000. Penerimaan piutangnya itu
Rencana pengelolaan kas, pembelian bahan, pembayaran biaya tenaga kerja langsung, pembayaran biaya overhead pabrik, pembelian kendaraan operasional sebesar 500 juta, pembayaran pajak penghasilan 200 juta. Saldo awal kas itu 350 juta, dan dalam anggaran biaya overhead pabrik terdapat biaya non-cash sebesar 100 juta. Langkah 1 ini menyusun anggaran penjualan menurut produk dan daerah. Cimahi, Bandung. Unitnya 25.000, Bandung 15.000. Tuh, penjualan total yang akan dimasukkan ke dalam anggaran laba rugi totalnya tuh, total akhirnya tuh. Lalu jumlah yang itu tuh dimasukkan di rencana penjualan. Terus rencana produksinya. Langkah ketiga itu produksi juga barang Y sama Z ini dijumlahkan kebutuhan bahannya 119.400, yang B 308.200, yang C 298.100. Sini totalnya itu semuanya seperti ini. Nah, perhatikan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang diambil dari kebutuhan unit setiap bahan baku atau anggaran kebutuhan bahan baku. Totalnya ini harga pokok bahan baku yang akan dimasukkan ke dalam anggaran laba rugi. Nih, persediaan ini skedul persediaan awal dan akhir hanya menampilkan data persediaan yang dimiliki. Data diambil dari soal. Ini menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen. Ini produknya itu dari anggaran produksi. Lihat angka yang kedua yang tadi sebelumnya. Cuttingnya itu perkalian antara unit yang diproduksi dengan tarif. Lalu totalnya ini biaya tenaga kerja langsung yang akan dimasukkan ke dalam anggaran laba rugi. Langkah ke-8 ini menyusun anggaran biaya overhead menurut produk dan departemen. Yang produksi ini sama anggarannya dari seperti langkah yang kedua. Lalu yang cutting ini totalnya perkalian antara unit yang diproduksi dengan tarif overhead. Lalu totalnya ini itu dari biaya overhead yang akan dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, seperti ini menyusun ringkasan harga pokok produksi dan penjualan. Totalnya itu ini tuh angka kelima, angka ke-7, angka ke-8, 6 sama 6 juga. Langkah 10 itu menyusun anggaran laba rugi. Nah, total penjualannya itu lihat langkah 1. Laba sebelum pajak itu laba kotor dikurangin total biaya komersil. Terus laba bersihnya ini laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurang pajak. Langkah 11-nya menyusun anggaran kas. Ini pembelian bahannya itu lihat langkah yang sebelumnya nomor 4. Pembayaran biaya tenaga kerjanya juga nomor 7. Pembayaran biaya overheadnya lihat langkah 8. Ya, jadi ini tuh lihat langkah 4 itu. Langkah 4.
Nah, keempat ini anggaran pembelian bahan baku. Jadi ini produksi dari kebutuhan bahan itu kan asalnya tuh langkah ketiga itu menyusun anggaran kebutuhan bahan baku atau unit menurut bahan produk. Kebutuhan itu dipindahkan aja, dan bahan baku A sama B, C itu dipindahin aja. Seperti ini. Jadi total semuanya itu kan saldo kas awal ini 350 juta. Ini rencana penerimaan kasnya penjualan tunai 200 juta 12 juta 500. Ada penerimaan piutangnya juga. Jadi total penerimaan kasnya ini 4 juta 400 juta. Jadi total pengeluaran kas ini sebesar sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.